Di sebuah kota kecil bernama Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Nazril Irham pada tanggal 16 September 1981. Anak kedua dari pasangan Nurda Mewan dan Nazaria, yang saat itu bekerja dan tinggal di lingkungan Pertamina. Gagal. Tesnya standar sih sebetulnya. Waktu kecil, Ariel dikenal sebagai anak yang kalem, lebih sering diam tapi punya rasa ingin tahu yang besar. Ayahnya seorang pekerja migas, sehingga keluarganya ini sering berpindah-pindah tempat tinggal. Dari Sumatera, mereka sempat menginap di Jakarta, lalu pindah lagi ke Bandung. Dan di sanalah, di kota kreatif itulah, benih-benih cinta Ariel pada dunia seni mulai tumbuh. Gue gagal. Tesnya standar sih sebetulnya. Pas gue memasuki usia 30. Di Bandung, Ariel sekolah di SMP 13 Bandung, lalu lanjut ke SMA Negeri 23 Bandung. Di sekolah, dia bukan anak yang menonjol, tapi punya circle pertemanan yang kreatif. Dari situ dia mulai suka dengan musik, dari band lokal sampai internasional. Awalnya cuma nyanyi-nyanyi iseng, tapi lama-lama ternyata suaranya berbeda. Awal karir bermusik dari topi ke Peter Pan. Tahun 1997, bareng teman-teman SMA-nya seperti Lukman, Indra, dan Reza, Ariel ikut membentuk band pertama mereka yang bernama Topi. Tapi band ini gak bertahan lama, visi mereka beda dan akhirnya bubar. Tapi Ariel belum menyerah. Dia terus ngeband sampai akhirnya tahun 2000 terbentuklah sebuah band bernama Peter Pan. Isinya anak-anak muda Bandung, Ariel vokal, Lukman gitar, Indra keyboard atau bass, Uki gitar, Reza drum, dan Andika keyboard. Mereka bukan band instan, awalnya cuma ngisi acara kafe, panggung kecil, bahkan main di acara nikahan orang. Tapi dari situlah Peter Pan mulai dikenal. Album debut mereka, Taman Langit 2003, langsung meledak. Lagu kayak Sahabat, Mimpi yang Sempurna, Aku dan Bintang jadi hits. Tapi puncaknya adalah dalam album kedua, Bintang di Surga tahun 2004, yang menjual lebih dari 3 juta kopi. Disinilah Ariel menjelma jadi ikon musik baru Indonesia. Gayanya sederhana, kaos, jeans, suara serak yang jujur dan lirik yang puitis. Lagu Ada Apa Denganmu, Kukatakan Dengan Indah, yang terdalam, jadi soundtrack hidup banyak orang. Dan anak sekolahan sampai orang kantoran semua nyanyi lagu Peter Pan. Peter Pan bukan cuma band, mereka jadi simbol generasi. Dan Ariel, dia jadi idola sejuta umat. Di usia 30, gue tuh udah mulai jarang olahraga. Tapi seperti roda kehidupan, puncak kadang diikuti dengan kejatuhan. Tahun 2006 sampai 2008, Peter Pan diguncang konflik internal. Andika dan Indra keluar dari band karena perbedaan misi. Lalu muncul kabar bahwa nama Peter Pan sebenarnya milik mereka berdua. Maka pada tahun 2009, Ariel dan sisa personil sepakat Peter Pan harus mengganti nama. Ariel dan kawan-kawan memutuskan untuk mengubur Peter Pan. Tapi belum sempat mereka rilis nama baru, badai yang lebih besar datang. Tahun 2010, Indonesia diguncang skandal besar. Video pribadi Ariel tersebar ke publik, dan dalam hitungan jam namanya trending di mana-mana. Media memburu, masyarakat geger, dan penggemar terbelah. Ada yang membela, ada yang kecewa berat. Ariel dijerat hukuman. Ini dinyatakan bersalah atas kasus pelanggaran undang-undang pornografi dan divonis 3,5 tahun penjara. Waktu itu banyak yang bilang karir Ariel sudah tamat, dan puncak popularitas dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi justru di titik itulah
Ariel mulai bangkit secara batin. Di dalam penjara ia menulis buku berjudul Kata, mencurahkan isi hati dan pikirannya. Ia juga menciptakan lagu refleksi dari rasa bersalah dan perjuangan batin. Setelah bebas pada 23 Juli 2012, Ariel muncul ke publik dengan wajah tenang dan tekad baru bersama Uki, Lukman, Reja, dan David. Mereka memperkenalkan nama band baru, Noah. Makna Noah mereka bilang itu lambang harapan dan kelahiran baru. Album perdana mereka seperti seharusnya 2012 langsung diserbu pasar. Lagu Separuh Aku, Hidup Untukmu, Mati Tanpamu, dan Tak Lagi Sama mendominasi chart radio dan TV. Ariel membuktikan ia bukan cuma selebritas. Ia adalah seniman yang bertahan di tengah badai. Tahun itu juga Noah bikin sejarah, menggelar konser 5 negara dalam satu hari. Di Melbourne, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, dan Jakarta. Sebuah langkah gila dan penuh ambisi. Mereka juga merilis album dengan pendekatan baru dari kolaborasi dengan Steve, produser U2, sampai eksplorasi lirik yang lebih dewasa dan reflektif. Satu persatu personil mulai meninggalkan Noah. Reja keluar pada 2015, lalu disusul Uki pada 2019. Tinggallah Ariel, Lukman, dan David. Meski kehilangan banyak rekan seperjuangan, Ariel tetap melanjutkan langkah. Dia mulai lebih terlibat dalam proses kreativitas, menulis lirik, mengatur aransemen, sampai menyutradarai klip video. Banyak bilang Noah sekarang adalah cerminan isi hati Ariel sendiri. Di balik panggung, Ariel ada pribadi tertutup. Dia lebih suka ngobrol dengan lingkaran kecil, menyendiri untuk menulis lirik, atau mendesain sesuatu. Ariel punya minat dalam desain dan teknik. Dia jarang tampil dalam kontroversi lagi. Kini lebih banyak bicara tentang proses berkarya, tentang bagaimana luka menjadi lagu. Sekarang Ariel udah lebih 20 tahun di industri musik, tapi lagu-lagu Peter Pan dan Noah masih dinyanyikan orang. Dari generasi milenial sampai Gen Z di TikTok. Ia bukan cuma bertahan, tapi tetap relevan. Ariel bukan hanya seorang vokalis, ia adalah simbol perjalanan dari kegemilangan, kejatuhan, lalu bangkit. Ia adalah bukti bahwa musik bukan soal popularitas, tapi soal ketulusan. Terima kasih sudah menonton. Tulis di kolom komentar siapa lagi artis-artis atau band idola Anda yang ingin kami ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.